Sumpah pemutus, decisoire id, dan sumpah penaksir, aestimatoir id. Itu semua diatur dalam pasal 155 sampai 158 dan pasal 177 HIR, pasal 182 sampai 185 RBG, beserta pasal 314 RBG. Itu dasar hukumnya. Jadi supplitoir id atau sumpah pelengkap itu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Seperti itu. Nah itu. Jadi nanti kalau misalkan kita sidang Mas Mbak, itu memberikan daftar alat bukti. Jadi misalkan Mbak Wayu jadi lawyernya perceraian misalkan. Maka Mbak Wayu memberikan semua alat bukti, mulai dari buku nikahnya, akta kelahiran anak kalau sudah punya anak, ya kan? Kemudian kalau misalkan mau berebut tentang harta gono gini, ya berarti Mbak Wayu harus memberikan di dalam daftar alat bukti fotokopi sertifikatnya. Kalau tidak ada sertifikat, ya bisa petok D-nya, letter C-nya, misalkan. Atau akta jual beli di depan notaris, fotokopi kwitansi pembayaran kalau misalkan berkaitan dengan utang piutang. Nah, tergantung Mas Mbak, buktinya apa yang kita punya. Atau bukti chat WA kalau misalkan ada perselingkuhan, perzinahan, atau bukti kepergok langsung di hotel check-in misalkan. Bukti CCTV misalkan. Nah, itu. Jadi kita sertakan semua daftar eh, alat bukti yang kita punya. Alat bukti dan barang bukti yang kita punya intinya. Kita list di situ. Kenapa kok harus di list ya? Untuk memudahkan majelis hakim Mas Mbak nanti. Hakim itu paling senang kalau kita mudahkan. Kalau merasa dibantu pekerjaannya itu paling senang. Nah itu. Jadi di list ya satu persatu. Akte kelahiran anak ini untuk membuktikan bahwa si A ini anak dari penggugat dan tergugat. Diberikan keterangan seperti itu satu persatu Mas. Gitu. Bukti fotokopi boleh ya sekarang. Bukti elektronik juga bisa. Saya pernah itu kemarin itu cerai karena ada perzinahan di dalamnya. Saya sertakan bukti check-in, Mas Mbak. Bukti foto selfie di depan kaca hotel, ya, pakai lingerie dia luar biasa. Yang ngasih saya itu pelakunya sendiri, nah, itu luar biasa juga sekali, Mas Mbak. Bahkan kadang susah itu ya. Ini saya malah dikasih jalan sama pelakunya sendiri. Ceritanya agak lucu. Jadi begini, si A ini suami, si B itu istri. Istrinya itu selingkuh dengan polisi. Si A ini pengusaha padahal. Padahal minta uang berapapun sama si A itu dikasih. Tapi aku mau ke salon, wis kasih. Mau jalan, kasih. Wis sak jaluknya pokoknya sak saknyet. Ya, ibaratnya itu sekali macak mana gitu tok ya, perempuan itu gitu. Tapi si selingkuh sama polisi. Selingkuhannya itu yang gajinya masih 6 juta per bulan, sing pangkat kecil-kecil itu loh Mas, Mbak. Hmm. Tapi emang ganteng sih, saya akui ganteng selingkuhannya itu. Mungkin karena ganteng jadi kepincut gitu ya. Iya. Si Rasanya sangat suaminya tertarik juga. tertariknya karena profesi polisinya sebenarnya Pak Nore, bukan karena gantengnya. Jadi si istrinya tuh berpikiran kalau wah kalau punya suami polisi itu kayak wah gitu. Padahal suaminya tuh ya nggak kurang-kurang ya. Juga nggak jelek juga. Karena Tuh ditinggal kemudian itu, kenapa? karena sering ditinggal itu. Ditinggal siapa? Sama pengusahanya. Makanya dapat polisi, polisinya ada. Oh enggak, Eh, enggak, eh, enggak pernah ditinggal Pak Ali. Setiap hari di rumah oh, dia. oh gitu. Ya, dia pengusaha ini eh ternak ayam petelur. Orang Malang juga. Hmm. Nah, kemudian ini yang inisiatif untuk melaporkan si polisi, si istrinya sendiri. Hah? Maksudnya Bu Nafisa masih di mute. Iya, saya batuk Mbak Bayu, mohon maaf. Jadi saya soalnya rotok gatel tenggorokan saya mulai dari beberapa hari ini, Mas, Mbak. Jadi yang minta
minta dilaporkan kepada kepolisian itu justru istrinya sendiri melaporkan si polisi itu. Ini kan hal yang aneh ya. Oke. Aneh ini, Bu. Ono maling aku. Dia punya fotonya, fotonya dikasih. Iya, ternyata punya usut. Kenapa kok sampai seperti itu? Tiba isi istrinya ini dijadikan, dijanjikan untuk dinikahi, ternyata nggak dinikahi. Hmm. Marahlah mereka tuh tengkar, ibaratnya tuh pacaran gitu loh Mas Mbak. Mm-mm. Si si polisi ini juga punya istri, orang Jombang, ada yang orang Jombang di sini. Saya sampai marah istri ya sampai saat itu. Hmm. Akhir zaman. Nah, Non marit, karena si istri namanya ini kenapa? Lali? bukan aku itu non marital. Karena Kalau pacar si, punya suami. lah ya, karena si istrinya itu jengkel, nggak dinikahi, dia lapor ke suaminya sendiri. Kalau dia tuh sudah selingkuh dan tolong dilaporkan si polisi itu gitu. Ini kak, inilah uang gendeng itu ya dari kata saya ini. Lucu ini. Nah karena jengkel sama polisi itu tadi, makanya dia tuh share semua fotonya bersama si polisi itu ke saya. Itu loh mbak tak share mbak katanya. Loh kok Cik Puan ini kayak orang nggak berdosa ya anak ini bagi saya. Jadi semua foto, jadi dia tuh habis, mohon maaf mas mbak, bahasanya ya habis enak-enak itu di hotel gitu ya. Pakai lingerie, si polisinya nggak pakai kaos gitu, selimutan tok gitu ya, ceweknya pakai lingerie itu mereka dia memvideo, yang video si perempuannya itu di-share ke saya. Wah ini antara saya dosa dan tidak ini ya. Kira ditelok saya dosa, lek ditelok eman ngono ya Pak Ali ya. Ya, untung itu Bu Nafisa gitu ya. Kalau Pak Nurali, waduh, wis. Waduh iya Pak Ali kalau ngurusi perceraian yang laki-laki nih harus kuat iman pokoknya. Karena segala bentuk baik itu urusan hati maupun urusan ranjang semua ya kita yang nompo itu Mas Mbak. Kemudian ya itu akhirnya saya laporkan kode etiknya si polisi tadi itu beserta pidananya. Ada dua karena dia polisi kan kena kode etiknya dan pidananya perzinahannya. Otomatis si istrinya juga kena. Harus keduanya harus masuk itu. Nah itu Mas Mbak. Dan dia juga ngaku ngasih buk ngasih atau menyebutkan semua hotel yang pernah disinggahi di Pasuruan, di Surabaya, di Mojokerto, di tiga kota itu, Mas, Mbak. Disebut satu persatu. Lucunya lagi, dia tuh pesen Traveloka pakai kartu kreditnya suaminya. Bisa. Mobil yang dibuat kencan itu mobil suaminya yang dibawa istrinya itu. Yes, lucu lagi ini memang orang kocluk semua ini pikir saya ini ya. Tidak profesional itu, Bu. Iya, tidak profesional karena nggak dinikahi tadi tuh loh Mbak Dewi. Marah itu si istrinya itu sampai begitu. Itu yang Kurang pinter minta diajarin Pak Nurali itu saja nih. Iya, ya apa ini? Nah, itu Mas Mbak. Jadi semua video, bukti check-in, saya marani hotel satu persatu itu ya. Minta bukti CCTV, sayangnya CCTV-nya itu sudah terhapus. Karena sudah agak lama. CCTV hotel itu kan biasanya paling lama 1 bulan Mas Mbak. Dan tidak semua hotel mau memberikan CCTV itu. Kadang ada yang takut juga. Nah itu. Tapi saya tidak habis cara juga. Kalau nggak dapat CCTV-nya ya berarti saya minta bukti check-in-nya. Kebetulan yang check-in pakai KTP-nya suaminya. Nah itu diberikanlah sama si hotel. Wes, beserta jam masuknya jam berapa, jam keluarnya jam berapa, beserta namanya. Cocok saya bilang. Ini kan ada pengakuan dari istrinya dan ada bukti check-in. Sudah lengkap Mas. Mbak. Nah, itu lucu sekali. Kalau sudah urusan cerai, itu pokoknya sak jerun-jerunnya Pak Ali diceritakan. Pokoknya Hmm. lucu-lucu itu orang cerai itu lucu-lucu Mas Mbak. Dan saya mesti ngakak itu. Kalau perempuan yang cerai, saya pihak perempuan itu saya mesti nggak tega karena saya sama perempuan ya. Apalagi kalau perempuannya dikeplaki, diapain itu, diselingkuh itu saya nggak tega. Tapi kalau saya posisinya sebagai di pihak suami, kuasa hukum suami itu yang mesti lucu-lucu tuh ceritanya itu, Mas Mbak. Ini Bu Nafisa sebagai
kuasa hukum pihak suami berarti ya. Saat itu iya pihak suami. Apa setelah itu nggak cerai, Bu? Ya, kepo aku ya. Ah. Setelah itu nggak jadi cerai. Oh. Nggak jadi cerai. Kenapa? Si istrinya ya merayu-merayu lah ya. Perempuan ini kan pinter merayu Pak Ali karena katanya mulutnya dua itu apa katanya gitu. Pinter merayu suaminya. Akhirnya nggak jadi cerai. Hmm. Lah terus Terus saya nasib bilang loh si Mas kan, polisinya. iya makanya saya bilang loh Mas, lek kamu nggak jadi cerai, lah terus ini apa? Saya bilang gitu kan. Kamu nggak emang sudah bayar saya. Yus gak apa-apa wis Mbak katanya. Iya, untung di saya Mas Mbak, nggak jadi cerai mereka. Sudah bayar saya pidananya, sudah bayar saya perceraiannya. Padahal belum gugat sama sekali, bahkan belum saya buat gugatannya saat itu. Masih nunggu proses pidananya. Tapi dia sudah bayar. Wah, Hmm. itu ya saya kipas-kipas gaji buta itu Mbak Bayu. Kalau lawyer untuk perceraian gitu berapa sih Bu kira-kira biasanya biayanya? Kepo, kepo. Iya dong, ya Bu dong. Kalau gak apa-apa, kita kan anu ya sharing. Kalau Mm-mm. saya di Malang aja tuh ya 15 Mbak. Kalau di kota saya nggak minta transport, tapi kalau di Kepanjen, ya saya minta transport. Apalagi luar kota Malang ya, saya minta transport. Kalau saya nginep ya hotel sak makannya. Paling Mm. murah itu 15 itu Mbak. Nah, kalau kliennya lebih mampu lagi, lebih kaya lagi, saya bisa minta lebih. Mm-mm. Gitu. Itu Kasus cerai berarti itu paling sampai murah uangnya itu. selesainya ya, sampai selesainya ya, Pak. Bisa. Iya Pak Faisal, sampai selesai. Sampai Hmm. putusan pengadilan tingkat pertama. Hmm. Tidak termasuk upaya hukum. Jadi kalau mereka melakukan banding, pakai Putusan saya lagi, pertama ya aja. tekan kuasa lagi. Iya, Mm. Hmm. Pak. Hmm. Sampai pengadilan tingkat pertama saja. Itu tidak Biasanya termasuk orang-orang, harta kenapa gono Mbak? gini atau hak asuh gitu Bu. Tergantung klien saya maunya apa. A- Ada juga yang maunya bersama hak asuh anak sama gonogini. Tergantung klien saya. Semakin banyak yang diminta ya semakin mahal. Kalau 15 itu cerai aja Mbak Bayu. Hmm. Nah itu. Itu tarifnya Hati-hati nanti Pak Nurali Faiz. ya. Heeh. Kenapa Mbak? Itu tarifnya Pak Nurali nanti kalau mau itu. Iya, nggak apa-apa. Jangan murah-murah Mas Mbak, karena capeknya sama. Pak Faisal nanti kalau sama Pak Nur Ali jangan murah-murah. Mas Hmm. Zardan juga ini, ada siapa lagi yang laki-laki di sini? Nah, jangan murah-murah. Hmm. Dan Aku itu benar-benar menguji iman kalau klien jenengan ini perempuan, Bapak-bapak. Hmm. Iya, beneran karena yang dicurhatkan itu bukan urusan cerainya aja, sampai urusan ranjang pun urusan hati itu diceritakan hati-hati. Makanya sering kecantol antara pengacara dengan klien perempuannya sendiri itu sering kecantol. Ya karena itu. Karena dia kan dia sedang down gitu ya, minta perhatian. Nah itu Hmm. Pak Ali hati-hati. Saya ingatkan aja. kan karena ditanya ya Bu, karena pihaknya itu menanyakan, jadi jadi gelontor. Menanyakan apa Pak Ali? Yang lain-lain itu, ya kan karena ditanyai sehingga dia menceritakan. Iya benar. Karena kan kita harus menulis di dalam gugatan. Sekalipun urusan Mem- ranjang itu tetap kita tulis Mas Mbak. Beneran. oh, Sekalipun urusan ranjang yang berbau pornografi itu tetap kita tulis di situ. Mau saya ceritakan nggak ini agak porno, tapi ini ilmu gitu. Mau nggak saya ceritakan ini? Saya sampai malu itu nulis gugatan itu, Mas, Mbak. Hakimnya itu sampai godek-godek di dalam gugatan saya dan guyu-guyu di dalam persidangan itu. Insya Allah. Iya, jadi itu saya pernah punya klien, Mas, Mbak, orang Blitar. Nah, ada orang Blitar di sini. Nah, itu si suaminya nggak mau dicerai. Istrinya yang minta cerai. Saya di pihak suaminya saat itu. Kebetulan kalau cerai itu kebanyakan saya di pihak laki-laki, Mas, Mbak. Kebanyakan. Ah, terus si suaminya ini hiper, sama-sama hiper lah ya orang tua itu. Oh, sebentar, yang hiper ini si perempuannya, Mas Mbak. Yang perempuannya yang hiper. Nah, karena si laki-lakinya itu dia saking hipernya perempuan itu dia capek, nggak mampu gitu ya, nggak mampu melayani gitu. Sehingga si perempuan ini gugat, Mas Mbak. Intinya masalah seks lah. Dia nggak puas ya karena hiper tadi itu.
Ya saya tulis dalam gugatan itu Mas Mbak. Bahwa si perempuan ini hiper sering minta begitu. Kayak begitu. Di dalam saat itu kan posisinya saya posisinya tergugat ya karena suaminya yang digugat. Itu. Jadi saya membela klien saya, saat itu klien saya kan nggak mau dicerai. Ya saya jelaskan di situ bahwa putusnya perkawinan itu bukan karena hiper saya bilang. Itu masih bisa dibenahi. Saya bilang seperti itu Mas Mbak. Tapi saya sendiri juga pernah membuat gugatan yang isinya orang hiper seperti itu ya saya jelaskan di dalam itu urusan ranjang Mas Mbak. Saya nulis aja sampai malu itu yang sendiri saya buat kalimatnya. Luar biasa itu ya. Jadi banyak saya sembari belajar kehidupan ya dari orang-orang yang cerai itu Mas Mbak. Kenapa sih ke orang itu cerai gitu ya? Oh, ternyata masalah ekonomi, masalah pihak ketiga, urusan ranjang itu kenapa yang ini gitu. Kita Oh, jadi ternyata perempuan itu juga ada egoisnya gitu ya. kita jadi bijaksana gitu ya, menurut saya. Iya, jadi banyak pengalaman gitu saya Pak Faisal. Bahkan saya dulu sebelum menikah, iya bahkan dulu saya sebelum menikah itu saya bingung Mas Mbak. Bingung dulu. Saya pernah begini, dapat klien orang Blitar juga. Si laki-lakinya juga nggak mau dicerai. Ini cerita yang paling lucu seumur hidup saya, Mas. Jadi saya tanya, Pak, kenapa sih kok jenengan nggak mau dicerai, Pak? Begitu. Pada saat itu saya belum menikah, Mas, Mbak. Jadi pikiran saya sudah traveling kemana-mana dan saya bingung gitu, memaknai itu. Jawabannya begini, Mbak tahu nggak jarinya bayi itu kalau dimasukkan ke mulut? Kenapa, Pak, emangnya? Pikir saya, apa hubungannya orang cerai dengan jarinya bayi ini, ya kan? Coba Mbak ini masukkan jarinya bayi itu ke mulutnya Mbak. Gitu katanya. Heeh. Atau tangannya Mbak dimasukkan ke mulutnya apa bayi gitu loh maksudnya dia itu. Apa yang dirasakan? Iya, iya pastinya geli Pak karena tangan ini kan eh, tempat titik saraf yang terbanyak saya bilang. Jawaban saya logis ya berdasarkan ilmiah seperti itu memang. Tapi dia tidak seperti itu Mas Mbak. Itu satu. Terus apa hubungannya Pak dengan jari bayi saya bilang. Itu pertama Mbak. Kedua, Mbak tahu nggak vakum cleaner katanya begitu. Ini mohon maaf Mas Mbak ya ini porno yang saya ceritakan. Tapi ini yang paling tidak bisa lupa Mas Mbak. Kedua ini apa lagi Pak hubungannya dengan vakum cleaner ini kan nggak ada hubungannya Pak orang cerai dengan vakum cleaner. Tapi Mbak tahu nggak sistemnya vakum cleaner itu? Ya tahu. Gimana sistemnya katanya? Ya dia kan hanya nyedot debu Pak. Cara kerja mesinnya kan hanya nyedot debu untuk membersihkan kan intinya. Seperti itu loh Mbak Nafisa katanya. Punyanya istri saya itu seperti vakum cleaner. Saya sudah kemana-mana pikirannya. Ini apa maksudnya seperti vakum cleaner? Mohon maaf nggih Pak, saya bertanya, seperti vakum cleaner itu gimana nggih? Mohon maaf, sekali saya belum menikah ini saya bilang begitu. Saking nyedotnya punyanya istri saya itu Mbak, saking enaknya gitu jawabannya Mas. Bahasanya itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim saya bilang. Saya Waduh. itu ngakak kak Iya. mari-mari sampai nangis-nangis Mas. Oh, ada ya Pak, punyanya perempuan tuh sampai nyemedot kayak punyanya vakum cleaner itu apa enggak? Ceket gitu punyanya jenengan itu saya bilang begitu jawaban saya Mas. Nah, itu lucu sekali itu. Jangan geblak. Kenapa Mbak Gancet, Dewi? gancet. Lah ya makanya kan saya jawab, apa enggak ceket punyanya jenengan itu Pak? Saya bilang begitu. Bu Ama Ya, jangan sambil minum, Bu Ama nanti keselak. terus apa namanya usut punya usut ini adalah suami ketiga Mas Mbak. Suami pertama mati, suami kedua mati. Hmm. Nah, setelah dari Blitar saya sidang Pak Nur Ali ngakak juga ternyata. Setelah sidang dari Blitar saya ke Tulungagung Mas Mbak. Saya sidang pidana saat itu. Ketemu teman saya, jaksanya itu kan teman saya. Saya cerita ke situ. Ini tadi loh Bu, ya cerita tentang vakum cleaner apa emang ada ya. Terus dia itu suami ketiga, mati semua gitu. Kok bisa ya? Itu memang beneran mati karena takdir atau karena apa? Padahal punya usut si jaksa ini kenal dengan klien saya Mas Mbak. Dia cerita bahwa si istrinya itu dia punya kodam turunan katanya. Nah, ini saya nggak tahu masalah permejikan, ini masalah pergoipan ini saya nggak tahu. Taunya ya dari jaksa itu Mas Mbak. Ternyata perempuan itu ada yang punya kodam turunan dari turunannya Mas Mbak, bukan kodam dari dukunnya gitu atau dari orang pinternya, bukan. Ini dari turunannya.
Jadi siapa yang jadi suaminya itu mesti mati Mas Mbak. Waduh lah kok ngeri banget ini ya. Makanya suami pertama mati, suami kedua mati. Dalam batin saya kenapa kok Amarilis langsung kodam. Iya, kodam ini. Mbak Itu Amarilis ini namanya Mbak atau Mas ini? istilahnya nasab. Istilahnya nasab itu. Oh, Bu. Jin, jin nasab. Iya, saya Jin, tidak tahu itu jin jin nasab. atau apa. Karena ya Ya, sebutannya katanya kodam. Memang ya, ada ya Pak yang turunan seperti itu ya. ya, nasab namanya. Oke, Bu. Keturunan itu nasab. Diturunkan. Iya, iya diturunkan katanya. Nah, Ya, itu saya baru nasab tahu tentang namanya. perkodaman itu ya tentang itu Mas Mbak. Oh, makanya jadi suami pertama dan kedua meninggal semua. Saya bilang, Pak, cerai aja deh Pak daripada jenengan bertahan meskipun itu seperti vacuum cleaner, saya bilang gitu. Tapi saya nggak bilang kalau dia punya kodam. Setelah ketemu jaksa, minggu depannya lagi saya kabari beliau. Cerai aja deh Pak, bukannya saya apa namanya melanggar ketentuan takdirnya Gusti Allah, saya bilang. Mendingan cerai aja Pak kalau menurut saya gitu. Gitu. Kasihan kan Mas Mbak ya. Kalau misalkan dia dilanjutkan kan katanya mati beneran, Mbak. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu mati takdir atau mati kodam. Nah, itu wow, alam saya nggak tahu Mas Mbak ya, masalah pergituan ini. Nah, itu ada lucunya juga, ada ngerinya ternyata. Nah, itu Mas Mbak. Sekarang Saran balik. beli vakum yang baru. Iya, cari vakum yang baru ya Bapak Faisal ya. Yang seperti vakum itu ya cari yang Baru lain harusnya ya baru daripada saya mau dia ngetik gitu, Bu. Saya selalu ngomong dari gini. Ini Bu ya ya Nadira dari sama Pak Zardan belum Kasihan Pak menikah sama Faisal. nih. Bahas vacuum cleaner. Biar iya tahu Mas Mbak. merek ya. Biar tahu beberapa merek gitu rasanya gimana kan ngonten. Daripada satu, mending bermain. Saya itu kalau membersihkan rumah, membersihkan kasur saya pakai vacuum cleaner, mesti saya ketawa ketiwi sendiri, Mas Mbak. Sampai sekarang masih inget itu. Sampai suami saya sendiri, kamu kenapa kok ketawa ketiwi sendiri? Enggak. Kamu mau nggak tak ceritain, saya bilang begitu. Masya Allah. Ya iya kok bisa gitu ya. Lucu-lucu pokoknya bapak-bapak itu yang nggak mau dicerai-cerai itu, Mas Mbak. Ceritanya begitu-begitu. Tapi ada juga yang menyedihkan gitu ya, istrinya selingkuh gitu sampai sampai hubungan intim dengan laki-laki lain, sampai punya anak. Ada juga yang seperti itu, kasihan. Suaminya itu sudah kerja susah payah gitu ya, apa namanya, mengabulkan semua permintaan istrinya. Nah itu, oh ternyata perempuannya ada yang jahat juga ya menurut saya. Nah, itu Mas Mbak. Setelah pikir lagi, laki itu yang jahat, perempuan juga banyak yang jahat ternyata. Nah itu Mas Mbak. Jadi banyak pengalaman di situ ya, kita belajar kehidupan. Urusan ekonomi, urusan pihak ketiga, urusan peranjangan, nah, itu jadi belajar banyak saya di kasus perceraian itu Mas. Nah itu intermezzo aja Mas Mbak. Oke, ada pertanyaan mungkin satu aja sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan? Berdasarkan pengalaman Bu Nafisa, Mm-mm. kasus paling banyak penyebab perceraian itu apa? Kalau dari pengalaman saya kasus perceraian karena perselingkuhan, Mbak, karena ada pihak ketiga. Oh. Iya, karena ekonomi jarang. Kalau karena ekonomi tentunya ya dia akan kesulitan membayar saya ya kan karena termasuk mahal saya bayarannya itu honornya itu Mbak Wahyu. Kalau Mm-mm. di Malang itu biasanya anak-anak itu yang pengacara-pengacara baru itu 5 juta mau mereka. Kalau saya nggak mau, saya mending turu aja kalau 5 juta Mas Mbak. Karena capeknya sama. Mm-mm. Itu ada hubungannya dengan medsos atau tidak itu? Benar bisa masalah perselingkuhan itu. Hubungan dengan medsos itu Bukan maksudnya gimana Pak? ada hubungannya dengan medsos. Artinya medsos itu kan berkembang sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Dibandingkan Mm-mm. sebelumnya itu kira-kira ada datanya apa enggak? Bahwa apa tuh medsos itu menjadi pendongkrak perselingkuhan dibanding sebelum adanya medsos. Ada apa tidak? eh saya belum pernah menemukan yang perselingkuhan karena medsos sebabnya Pak Faisal, belum. Tapi kalau eh salah satu media perselingkuhan iya. Jadi mereka komunikasinya nggak hanya di WA, Mas Mbak. Kalau di WA kan mungkin suaminya sering ngecek ya. Tapi mereka di TikTok, di Shopee, chatnya begitu, Mas Mbak. Wah, itu. Nah, maksud Nah, saya nanti ini kan pas. artinya Mm-mm. dengan adanya medsos berbagai macam aplikasi tadi itu bisa jadi menjadi trigger untuk
kasus perceraian gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi tergantung. Mungkin cinlok, kebanyakan cinlok. Kalau nggak gitu ya, nggih, nggih Bu, nggih. Kalau nggak gitu Iya. colok, kalau nggak colok cilok. Kalau cerai di medsos itu saya rasa cerai semu, Mas Mbak ya. Orang sekarang itu kan banyak filter. Nah itu, dilihatnya cuanti, ternyata ketemunya, nah itu tidak sesuai harapan. Nah itu karena kan banyak filter, Mas Mbak. Di di medsosnya dipaparkan semua hartanya, kelihatannya kayak orang kaya gitu ya, yang laki. Setelah ketemu ternyata bawa sepeda motor bebek misalnya. Nah itu. Saya rasa itu hanya semua aja Pak Faisal. Menurut saya orang yang selingkuh karena medsos itu ya orang yang nggak teliti aja menurut saya ini. Wong itu hanya mainan ya. Kan itu mainan Mas Mbak medsos itu hanya untuk seneng-seneng aja ya kan. Kalau saya, kalau untuk sampai selingkuh itu ya ngapain gitu. Ya mendingan kan yang jelas-jelas aja kalau misalkan dibandingkan ya. Saya tidak menormalisasikan perselingkuhan ya. Mendingan langsung yang tahu faktanya aja. Kalau medsos itu kenal di medsos itu kan biasanya banyak scam ya, banyak penipuan Mas Mbak. Kemarin ada juga itu yang ditipu dia kenalan di medsos, kemudian sama bule, sampai dia mengeluarkan uang ratusan juta itu, sampai kemudian di tengah jalan dia bawa uang ratusan juta, kemudian dirampok. Jadi rampok ini salah satu bentuk skenario. Itu ada Mas Mbak. Kalau nggak salah orang Surabaya, CCCC itu, orang Cina. CCC dua ya, noni-noni ya. Kalau CC itu ya masih muda, noni-noni tadi. Nah, itu ngeri sekali Mas Mbak. Bisa bisa jadi Pak Faisal ke medsos itu. Bahkan sekarang medsos itu ngeri ya sekarang ya. Kalau saya lihat di TikTok itu yang laki-laki itu yang sampai apa ya buka kaos ya memang ganteng tapi maksudnya kenapa yang komen itu para banyak perempuan yang komennya berbau porno gitu padahal dia notabene punya suami. Waduh, mumpung suami saya tidur ini begitu komennya. Wah, ini komen komen istri apa ini saya bilang ya. Sekalipun suaminya tidur, masa iya itu liatin orang yang begituan itu. Jadi yang punya nafsu itu kan saya rasa nggak hanya laki-laki Pak Faisal ya. Ternyata perempuan itu juga bisa nakal juga seperti itu komennya ya. Saya nggak habis pikir juga ini. Kalau saya lihat medsos itu hanya lihat yang lucu-lucu Mas, Mbak. Postingan yang lucu-lucu bisa saya ngakak-ngakak. Nah itu hiburan kan. Tapi kalau sampai lihat orang yang ganteng-ganteng sampai nggak ada apa nggak punya baju itu ya ngapain ini? Iya. Mau tanya lagi, Bu. Saya pernah Ya baca monggo. di Radar Malam itu Hmm. ketika guru-guru mendapatkan tunjangan insentif, ternyata eh, kasus perceraian atau gugat Semakin cerai dari pihak putri itu ternyata lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan insentif sertifikasi. Saya pernah baca Radar Malam itu Berarti beberapa PNS tahun ya, lalu. kalau ada PNS betul. sertifikasi. Dan itu Mm-mm. dari yes, pihak putri yang yes, perempuan yang setuju Pak Nur. Mm-mm. Pak Faisal setuju. Banyak juga teman Terus saya yang seperti itu juga Bu oh, Nafisa. ternyata betul ya. Betul ya Bu Dewi ya. Dia sudah merasa ah nggih, ada 3 teman saya yang seperti itu. merasa sudah punya sertifikasi, jadi dia kayak nggak butuh suami begitu modelnya. Bukan hanya istri, suami juga Bu Nafisa. Yang laki juga Hmm. merasa udah gajinya sudah banyak, merasa bisa Hmm. menghidupi 2 gini. Dua istri gitu ya. Jadi Nggih, makanya istri pertama dibuang gitu ya. Di Dan bukan poligami. tidak dicari, bukan kaget. dibuang. Guru, terutama guru ya. Guru itu kan selama ini gajinya ya dalam tanda petik ya, tidak semuanya tentunya. Pas-pasan lah gitu. Begitu ada sertifikasi, kaget. 1 bulan bisa terimanya sampai 15-20 juta. Itu ya kaget. Jadi dengan kaget itu perubahan gaya hidupnya juga apa ya kaget juga. Mana Jadi ada mungkin sertifikasi guru sampai 20 juta Pak Ali? Nggak ada Nah, Pak. Pak. Nggak ada, Pak. per bulan itu Semua coba guru, semua dosen termasuk dosen Mas Mbak. awal-awal Enggak. Itu gajinya per bulan Ibu pertama kali itu. Pertama sertifikasi keluar, 6 bulan dikeluarkan sekali, kali sekian puluh gaji. Jadi oh, puluhan juta langsung dapat mobil macam-macam. iya.
Baru yang sekarang Oh, sudah mulai ada per bulan. Sebelumnya itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang 12 bulan dikasihkan, kaget itu. Oke, Pak Nur, Oh, untuk kalau yang yang 12 bulan mungkin Heeh. iya. Untuk yang Itu tahun kaget. ini itu dirapel 3 bulanan, Pak Nur. Dan itu tiga, saya tahu soalnya suami saya guru ya, dan tidak sebesar saya itu. juga sudah Waduh, mendapatkan, Bu. Sudah Iya, nggak besar Pak nggak Ali. seperti itu, Pak Nur. kalau misalnya sebesar itu, Bahkan gajinya waduh, dosen aja takut Mas Mbak. ngatur terus ya Pak Nur. Hmm, gajinya dosen aja Mas Mbak. Kalau jenengan tahu itu nggak UMR Mas Mbak gaji pokoknya. Miris sekali sebenarnya gaji dosen. Apalagi guru. Guru tambah miris Mas Mbak. Ngeri sekali itu. Makanya ya, kalau ngajar itu ya pengabdian. Kalau saya sih memang murni pengabdian ya, bukan fokusnya untuk cari uang. Kalau cari uang di dosen Oke. itu ya saya nggak iso jajan Mas Mbak. Gitu. Oke. Jadi makanya saya fokusnya di pengacaranya itu. Hmm. Beneran kasihan Mas Mbak sebenarnya dosen-dosen guru itu. Makanya kalau Pak Nurali bilang sampai 20 juta, kalau itu setahun ya mungkin saja kalau setahun. Tapi kalau 6 bulan kayaknya nggak mungkin Mbak Nurali. Kalau enam Ceperan bulan Pak kayaknya Nur yang banyak, Pak Nur. Pertama kali kan iya. sertifikasi keluar itu begitu, Bu. Jadi ada yang 6 bulan, Rapel. 1 tahun, Ya itu rapel. Yang pertama, dirapel. Ya, Ya, itu kalau selama di rapelnya iya. hanya 2 tahun, setahun, Pak Nur. Setahun setelah itu 3 bulan sekali dapat sesuai dengan gajinya itu, Pak Nur. Iya, gaji pokoknya kan yang keluar itu. Nggih. Betul, Pak Ali. Saya mulai pertama kali sertifikasi langsung Serdos keluar langsung, Bu. Sampai sekarang berapa Iya. tahun itu. Mm-mm. Nah, itu Pak Faisal. Bisa jadi Pak Faisal karena sertifikasi keluar gitu ya. Di suaminya karena tentang uangnya banyak gitu ya. Jadi semena-mena. Itu sebenarnya masalah ego aja Mas Mbak ya. Masalah ego dan masalah kesombongan menurut saya. Padahal harta itu hanya titipan ya. Cuma sekedar dikasih 20 juta aja wis songong ya kan. Apalagi dikasih 100 juta sertifikasinya nanti. Nah, itu tambah songong lagi nanti bojonya banyak. Nggih. Nggak taunya setelah bojonya banyak dipecat jadi PNS misalkan. Nah, itu tambah ruwet lagi nanti ya kan. Cerai lagi akhirnya. Nah, Iya. itu. Dan tapi ego itu kena sebetulnya saudaranya sombong juga itu. Lah Ego iya, itu saya bilang saudaranya kan karena sombong itu ego ya. dan kesombongan tadi ya Iya, kan. betul, betul. Iya. Iya, Ya, itu betul. kembali ke manusianya masing-masing kali itu Pak Faisal. Lupa, lalai betul. Kalau Iya, bagi saya lupa. sih ya, kalau bagi saya ya, bukan bukan mengecilkan, tapi uang sertifikasinya dosen dan guru itu jika dibandingkan dengan yang saya peroleh ya, seake aku gitu loh maksudnya. Terus, oh, masih banyak guru ya Mbak? Berapa Mbak kalau boleh tahu Mbak sertifikasi Enggak, itu? maksudnya saya kan profesinya bukan guru aja, Bu. Oh iya, heeh, benar. Profesi saya kan banyak gitu Multi kan. talent kalau Bu Wahyu itu, multi talent, multi artis. Kalau apa itu guru itu masih guru dan dosen tuh ya, mohon dikoreksi ya Bu Dewi dan Bu Fitri ya. Itu masih ada Mm-mm. kena potongan pajak lah kalau ada atau potongan dari Kemenak lah. Belum nanti iuran di kampus lah. Jadi tidak real segitu itu, saya yakin. Iya, beneran sangat miris itu Mas Mbak. Bahkan gaji pokok saya saja 2 juta nggak sampai Mas Mbak. Kalau kita apa tuh mengandalkan dari gaji mengajar Bu Nafisa, waduh saya tidak bisa menjajan Bu Nafisa. Nah iya makanya bukan karena kita tidak bersyukur ya, tapi memang nggak cukup Mas Mbak. Semuanya kan serba mahal ya kan, Iya. nggak masuk akal ini. Memang pemerintah itu agak lucu memang, nggak lain memang ya. Kalau berkaitan dengan kesejahteraan guru, gitu kasihan saya sebenarnya. tapi yang dari vakum itu mestinya. Dari apa? Vakum. Vakum. Kalau vakum tadi Anu, orang saya dengar, orang kaya tadi Pak Ali. ya, saya dengar dosen LBDU MM itu 400.000 per bulan, dosen LB. Per bulan. Kalau saya ini termasuk dosen LB Mm-mm. Pak Faisal. Kalau empat Saya ratus dengar ribu Jam. dari teman yang cerita enggak, itu. Hitungan per jam, Pak Nur. hitungannya Pak per mata Faisal. kuliah, per mata kuliah Mata Pak kuliah Faisal. per jamnya itu. Oh, Ya. Iya, gitu ya, ya. kalau Part per time bulan itu ya enggak. mungkin. Part time yang 500, 600 itu. Oh, ya, bisa jadi Anak ya. part time. Ya. Kenapa Hitungannya bukan ini. Apa Pak Ali? yang segitu itu untuk yang mengajar mahasiswa baru aja. Iya, yang banyak itu ngajar ini Mas Mbak apa pasca sarjana. Kalau itu enggak seberapa memang. Ya tapi kalau saya sih enggak
nggak orientasi ke situ. Jadi saya dikasih berapapun sama UMM sama Unmer ya saya legowo aja. Memang fokusnya bukan ke sana Mas. Gitu. Makanya kalau UMM itu bilang instrukturnya itu bukan Bu Nafisa. Kenapa saya tanya? Karena kami sungkan Ibu Nafisa kan sudah S3. Kami honornya kecil untuk instruktur itu. Loh, saya rasa nggak masalah. Sekalipun saya nggak ada instruktur nggak dapat honor dari instruktur pun juga nggak masalah. Saya bilang begitu. Saya orientasinya bukan itu. Memang saya murni cari pahala berkaitan dengan mengajar. Saya bilang gitu. Enggak, tapi kami tetap sungkan Ibu begitu. Ya sudah, kalau memang keputusan seperti itu gitu, Mas. Berkaitan dengan instruktur yang praktek yang untuk kelas reguler itu loh. Ya, kelas katem Nggih. ini kan juga begitu kan. Gitu. Kemarin kami curhat itu, Ibu. Tapi kami Kenapa? yang menjawab, tapi kami sendiri yang menjawab seperti itu. Oh ya, kami langsung paham karena kampus belum bisa membayar Bonavisa. Artinya kalau praktek ya, ye, kelasnya sudah asok atau sudah profesor ya meskipun itu. Artinya ya otomatis harus besar. Walaupun panjenengan tidak minta, ya kita akhirnya ya sudah deh gitu. Ternyata kembali ya, alhamdulillah. Karena kemarin Iya, ya iya Ustadz Ansi, begitulah. Iya, ya itu berkaitan dengan cari pahala memang kalau saya Mas, nggak nggak ngurusi honor. Berapa yang masuk ke rekening saya nggak pernah ngitung. Dulu saya di Unisma juga begitu, saya kan nggak pernah absen orangnya. Jadi ya kehilangan tunjangan kinerja, dipotong sekitar 600.000 itu kalau nggak salah, kalau full full absen. Tapi saya nggak pernah ngurusi itu, nggak pernah absen memang. Sekalipun saya masuk ya nggak pernah absen, soalnya absennya kan pakai pakai foto gitu ya, di sistemnya hanya di Android, tapi saya itu iPhone nggak bisa. Jadi salahnya di mana? Masa iya saya harus beli HP lagi yang Android gitu kan? Saya kan nggak perlu itu. Nah, harusnya kan sistemnya bisa ke iPhone itu bisa juga. Harapan saya begitu. Nah, itu ternyata nggak bisa, ya saya nggak bisa absen, ya wes akhirnya saya biarkan. Nah, itu Saya Mbak. ingat punya teman di lembaga pendidikan di Malaysia itu Bu Nafisa. Mm-mm. Dia Nggih. punya apa itu guru, dia punya lembaga TK yang lamar jadi guru TK itu S3 Malaysia. Terus ditanya loh, Anda S3 atau ngelamar guru TK? Saya hanya kepengen ngajari Al-Fatihah dan surat-surat pendek supaya nanti sampai dia besar dia menggunakan apa ilmu apa Al-Fatihah Ya. dan surat-surat pendek yang saya ajarkan. Kemudian saya berharap semua murid saya itu mengalirkan pahala kepada saya. Itu guru Tapi saya, tapi dia gimana? pinter Pak, milihnya di Malaysia. Malaysia tuh besar loh, gaji guru TK 15 juta Pak. Oh gitu. Tapi Fun waktu itu dia fact-nya, bilang teman saya ini lembaga pendidikan ini tidak terlalu besar Bu, katanya Bu. Karena lembaga pendidikan swasta, bukan bukan punya pemerintah. Yang gaji berarti siapa? Bukan Dari pemerintah. swasta, bukan Oh, swasta. swasta. Dia kan Kalau alumni Gontor, iya, kakak pengelola kelasnya internal berarti. ya kakak kelasnya apa anak saya, terus dia punya lembaga pendidikan. Nah, itu dia cerita bahwa ada satu yang keunikan yaitu bahwa alumni S3 ngajar, ngelamar hanya untuk ngajar ngaji saja. Alasannya Hmm. tadi itu. Iya, Pak Mahasiswa Rama. saya juga ada yang seperti itu itu. Mahasiswa saya S2 di MKN, dia di Malaysia, buka lembaga pendidikan ya tujuannya hanya itu, nyari pahala aja gitu. Memang orang kita itu luar biasa Mas, Mbak. Pengabdiannya tinggi memang ya, nyari nyari pahala gitu. Nah, itu kalau bapak-bapak bisa seperti itu ya luar biasa, tapi masalahnya emak-emaknya ini nyocot apa enggak di rumah ini ya kan? Kalau kurang gajinya ini. Aduh Pak gitu, tempe larang, tahu larang gitu. Kalau Bang Wedok itu biasanya rame Pak ya biasanya ya. Itu. Oke Mas Mbak, ini sudah mau berakhir Zoom-nya. Terima kasih, nanti kita ketemu di 2 minggu setelah ini ya Mas Mbak ya. 29 Mei. Baik, Ibu. Insya Allah Baik, ya. Ibu. Sehat-sehat Mas Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amanlah, Bu. Ya. Semoga Ya, perjalanannya sama-sama aman, Mbak. lancar. Amin. Terima kasih. Izin live dulu saya ya. Oke.